bagaimana sih ciri Allah memberikan kita saat memberitahu kita bahwa kita ini sudah bertemu dengan jodoh kita. Apakah dengan cara kita ingin menikahinya ataukah kita ingin memantaskan diri kita terhadap dirinya? Kemudian apakah setelah kita menikah nanti kemudian kita contohnya misalkan pisah gitu ya, cerai. Apakah itu artinya kita tidak berjodoh? Kemudian apakah ketika saat saya tidak berjodoh dengan dia, apakah itu saya mencuri atau mengambil jodoh orang lain? Kemudian ada lanjut lagi, mungkin apabila saya lanjut terus menikah, bisa jadi lebih dari 10 tahun, kemudian saya dan istri saya tidak cocok atau tidak klop, kemudian kami memutuskan untuk pisah, apakah kami juga dikatakan tidak berjodoh? Atau yang sering saya dengar ini ada istilah yang menamakan jodohnya sudah habis. Apakah betul ada istilah jodoh sudah habis? Belajarlah untuk berserah diri kepada Allah. Ikutin aja alur takdir Allah dalam kehidupan kita dengan cara melakukan yang terbaik yang kita bisa. Ketika kita menemukan seseorang yang udah cocok dengan kita, ya udah ikuti alurnya. Jangan bermaksiat, jangan modus ta'aruf pacaran islami gitu kan. Tapi jalanin aja dengan cara terbaik, ta'aruf yang benar, jalanin prosesnya, lebih komitmen lagi. Kalau ternyata Allah takdirkan menikah dengan dia, berbaik sangka inilah jodoh saya akan berbuat yang terbaik untuk dia. Kalau Allah takdirkan juga ternyata memang setelah beberapa lama akhirnya bercerai, maka anggaplah, oh ternyata bukan dia jodoh saya, tapi ikhtiar saya selama ini nggak akan sia-sia jadi amal ibadah. Ternyata dia jodoh orang lain. Apakah kita telah mencuri jodoh orang lain? Nggak mencuri. Apakah Sayyidah Khadijah 2 kali diuji dalam pernikahan sebelum ketemu dengan Nabi Muhammad, berarti 2 laki-laki itu telah mencuri jodohnya Nabi Muhammad? Enggak, memang takdirnya kayak gitu. Apakah kemudian dia karena pernah ada drama dengan orang lain berarti dia salah jodoh segala macam? Enggak ada yang salah dalam takdir. Tapi pasti ada hikmahnya. Kenapa dia harus drama dulu? Kenapa dia harus gagal dulu? Kenapa dia harus muter-muter dulu? Bahkan kayak cerita Sayyidah Zainab tuh. Zainab bintu Jahsy. Sebelum nikah sama Nabi, nikah sama siapa? Zaid bin Harithah. Pernikahan mereka berapa lama? Cuman 1 tahun loh. Kenapa sih harus ke Zaid dulu? Nggak langsung ke Nabi aja di masa perawannya? Kenapa harus mampir ke Zaid dulu? Allah punya rencana sendiri. Padahal dua-duanya ahli surga, dua-duanya soleh-solehah, tapi bisa bercerai juga. Jadi nggak semua perceraian itu karena yang satu baik, yang satu jahat. Nggak juga. Bisa aja 2 orang yang sama-sama baik bercerai loh. Siapa dia? Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahsy.